Sobat Mahasiswa, kembali lagi dengan saya Cindy Antika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penelitian tindakan kelas atau yang biasa disingkat dengan PTK. Nah, terdapat beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian PTK, yang kedua unsur-unsur dari PTK, yang ketiga prinsip dari PTK, yang keempat, cara menyusun PTK, dan yang terakhir adalah model penelitian tindakan kelas. Nah, pengertian PTK menurut Suparno pada tahun 2008, ia mengatakan bahwasannya penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Nah, ada juga beberapa para ahli yang menyampaikan, yaitu menurut Akih pada tahun 2011. Ia mengatakan bahwasannya PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Jadi, penelitian PTK ini dilakukan di dalam kelas dan juga melihat kondisi yang terjadi di dalam kelas tersebut. Selanjutnya adalah prinsip dari PTK. PTK memiliki 5 prinsip, yaitu tidak mengganggu tugas guru sebagai pengajar, yang kedua tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan pembelajaran, yang ketiga guru tetap aktif berfungsi sebagai guru yang bertugas secara penuh, dan yang keempat prosedur pengumpulan data ditangani sendiri oleh guru, serta yang terakhir adalah rencana tindakan dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Unsur PTK. Unsur PTK dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penelitian, di mana suatu aktivitas yang mencermati suatu objek dengan menggunakan metode ilmiah. Yang kedua adalah tujuan, di mana digunakan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran kelas. Yang ketiga adalah tindakan, yakni suatu aktivitas yang disengaja dilakukan untuk mencapai tujuan dalam bentuk analisis atau siklus. Dan yang terakhir adalah kelas, di mana kelas ini merupakan sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Selanjutnya, cara menyusun PTK. Nah, terdapat 4 cara dalam menyusun PTK tersebut. Yang pertama adalah perencanaan tindakan, di mana dalam merencanakan tindakan ini kita harus memilih model pembelajaran yang akan kita kembangkan. Yang kedua adalah instrumen yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan, serta waktu dan juga biaya. Yang kedua adalah tindakan. Tindakan ini merupakan realisasi dari tindakan yang semua rencana yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan tersebut. Yang ketiga adalah observasi. Nah, observasi ini merupakan pengamatan bukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang dapat dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah refleksi. Refleksi ini terbagi menjadi 3, yaitu adanya penafsiran, analisis, dan juga sintesis. Topik yang terakhir adalah model penelitian tindakan kelas. Nah, terdapat 7 model dari PTK ini. Yang pertama adalah model Kurt-Lewin. Nah, model ini merupakan yang pertama kali memperkenalkan dari penelitian tindakan kelas tersebut, di mana menurut Kurt-Lewin ini terdapat 4 komponen, yaitu adanya perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau action, yang ketiga pengamatan atau observasi, dan yang keempat adalah refleksi atau reflection. Nah, yang kedua adalah PTK model Chemist dan juga MC Taggart, di mana ini merupakan perkembangan dari model pembelajaran Kurt-Lewin tadi. Terdapat komponen tindakan dan juga pengamatan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana keduanya merupakan satu perangkat yang setiap perangkat berisi 4 komponen sebagai siklus atau putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan juga refleksi. Yang ketiga adalah PTK model John Ellis. Yang ketiga adalah model John Elliot, di mana pengembangan dan konsep model ini terdiri dari beberapa tindakan, adanya tindakan 1, 2, dan juga 3. Dan dalam suatu mata pembelajaran
terdiri dari beberapa pokok pembahasan. Setiap pokok pembahasan terdiri dari beberapa materi pula yang tidak dapat diselesaikan dalam satu kali tindakan di dalam belajar. Yang keempat adalah PTK model Hopkins. Nah, pada PTK model Hopkins ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah mengambil start, yang kedua memeriksa bukti terkait, yang ketiga perencanaan konsep, yang keempat perencanaan tindakan, cek hasil, pengambilan stok, dan juga audit atau pelaporan. Yang kelima adalah PTK model MC Karnan. Nah, dalam PTK ini adalah terdapat hal yang sangat penting diingat bahwasannya tidak perlu selalu terikat oleh waktu, terutama dalam menyelesaikan masalah. Namun perlu adanya tindakan yang dilakukan di mana pada model ini terdiri dari dua tindakan siklus dan juga model ini dikenal dengan model perbaikan. Yang keenam adalah model PTK Developable, di mana didasari oleh model Chemist dan juga Elliot. Dalam pengembangannya kurang begitu sependapat dengan interpretasi dari Elliot, yaitu bahwasannya langkah-langkah yang dikembangkan Chemist bukanlah yang paling baik untuk mendeskripsikan adanya tindakan refleksi dalam proses. Dan yang terakhir adalah model Suharsini. Nah, pada model Suharsini ini dilakukan dengan perencanaan siklus 1, pengamatan, perencanaan siklus 2, pengamatan dan siklus berikutnya. Dalam PTK itu dilakukan pula diskusi